Harum banget. Nasinya pulen banget emang. Gulanya tuh terasa banget gitu, nendang gitu. Jadi dia nggak pelit bumbu, nggak pelit rempah. Empalnya tuh manis, gurih. Lagi-lagi bumbunya nggak pelit. Pecinta nasi santan atau nasi gurih yang biasa kita kenal dengan nasi uduk, mungkin nasi uduk yang satu ini bisa masuk ke dalam list kalian. Yes, namanya nasi uduk Cakalang. Selain rasanya yang gurih dan lezat, nasi uduk Cakalang ini sudah eksis hampir 55 tahun loh. Wow! Selain nasi uduk, kalian juga bisa menikmati ketupat sayur atau ketan serundeng di warung milik Ibu Rahma ini. Nasi uduk Cakalang memiliki rasa yang otentik dan membuat pembelinya selalu rindu. Seperti aku merindukan kamu, anjay, kuy. Hai Bro and Sis, balik lagi di Kulineran Skuy bersama gue Priska Priscilla. Dan saat ini gue sudah berada di depan nasi uduk Cakalang, Jakarta Timur. Lihat di belakang antriannya udah lumayan panjang karena ini sudah memasuki jam makan siang. Wah, kira-kira kita bisa nggak nih kebagian stok-stok makanan-makanan enaknya? Coba aja kita lihat ke dalam, kuy. Ada banyak menu topping yang bisa kalian pesan di sini selain nasi uduknya. Tentu aja ada bihun, tempe orek, telur balado, telur kecap, dan telur gulai. Tak hanya itu aja, ada juga empal goreng, perkedel, sate ati ampela dan usus, paru goreng, pesmol ikan kembung, dan juga ikan bandeng. Yang tak kalah menariknya juga tersedia lontong sayur, ketan serundeng, ketan putih, dan beragam goreng-gorengan lainnya. Menu-menu itu bisa kalian pesan semuanya sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Karena di warung nasi uduk Cakalang ini sudah buka dan siap sejak pukul 6 pagi, Bro and Sis. Nah Bro and Sis, gue udah di barisan depan dan ini adalah saatnya memesan. Halo Bu, Ya, aku mau pesen dong nasi boleh. uduknya. Oke, apa aja? Nasi uduk, terus apa nih menu-menu favorit di sini? Kayaknya tempe oreknya menggoda ya. Iya, Tempenya boleh. boleh. Terus empal. Iya. Empalnya juga. Terus lagi? bihun. Hmm. Yang biasa ada di nasi uduk ya Bro and Sis. Terus aku mau pakai telur gulai. Oke. Telur gulainya warnanya ya merekah banget gitu ya. Ini juga untung kita masih kebagian ya, walaupun tinggal tipis-tipis aja nih. Terus ada, itu kayaknya ada lontong sayur ya Bu ya? Ada. Mau Boleh lontong lontong sayur? sayurnya Ah, satu juga. Oke, terus Aku minta ekstra daun bawang juga ya Bu ya? Oke. Maksudnya bawang goreng. bawang goreng ya. Iya betul sekali, Ah, oke iya, deh. iya. Nah Bu, sambil nunggu Ibu nyiapin, aku mau ngobrol-ngobrol dong sama pengelola ataupun pemilik dari nasi uduk Cakalang ini. Oke, Ada? Ada. Ada. Di dalam? Di dalam ya. Oke, kalau Silakan. Aku nanti ke dalam, Iya. Ibunya anterin. Saya nanti tinggal nganterin makanannya ya. Siap. Siap kalau gitu, makasih ya Oke, Bu. iya sama-sama. Halo Ibu, dengan Cila. Ibu Nur yang pengelola nasi uduk Cakalang Iya. ya? Oh, oke, izin duduk ya Bu Iya, ya. duduk. Oke deh Bro and Sis, kita udah ketemu dengan pengelola ataupun pengurus dari nasi uduk Cakalang ini nih. Bu, kita nanya-nanya ngobrol-ngobrol dikit ya Bu ya. Ini dari tahun berapa Bu nasi uduk ini udah berdiri? Tahun 75. 1975 ya. Wow, lama banget ya, udah mau 50. setengah abad ya Bu ya, udah lebih dari 50 setengah tahun. abad ya berarti. Wah, legend banget nih berarti nih Bro and Sis. Oke deh. Nah Ibu Nur ini generasi keberapa atau mertuanya atau gimana nih? Orang tua ketiga. Orang tua ketiga? Maksudnya generasi yang ketiga. Oh, generasi ketiga dari orang tua Ibu sendiri ya? Oh wow, turun-temurun banget nih berarti. Nah Bu, awalnya gimana sih? Mungkin sebutannya apa ya? Apa tuh? Nenek buyut atau Nenek dulu. Kalau buyut tuh nggak tinggal di sini, tapi nenek jualan berarti juga. ya? Oh iya tapi, nenek berarti benar-benar ya. Nenek atau kakeknya tuh bisa berjualan nasi uduk Cakalang sampai hari ini, itu awalnya ceritanya gimana tuh Bu?
Jadi awalnya sih nenek saya yang jualan. Nah terus karena lama-lama mama tuh sempet ini juga sih, mama kan rias pengantin apa-apa gitu kan. Akhirnya Multi talenta ya, bisa Iya. masak, bisa make up ya, bisa apa lagi tuh kayaknya Iya. banyak nih. mama juga dulu kan suka ikut Quran ya. Jadi mereka kayak MTQ jadinya terus setelah udah kesinian, aku ngeliat nenek saya, mah kok enak sih jualan gitu. Nenek saya tuh udah mungkin udah capek ya, udah diterusin sama mama. Cuman sama mama menunya ditambahin kayak empal semuanya. Dulu mah cuman biasa aja. Cuman nasi, Bener-bener tempe. awal cuman tempe, enggak tempenya juga tempe goreng, nggak oreng, nggak bihun, nggak ada. Zaman bener-bener Betawi banget dulunya. Bener-bener minimalis gitu Ya, ya. jangan awalnya. Nah terus pas dari mama menu mulai divariasiin. Mulai lebih banyak gitu ya. Iya. Nah awalnya neneknya sendiri tuh kenapa bisa sampai kepikiran bikin nasi uduk tuh? Kira-kira tahu nggak? Atau misalnya udah coba makanan-makanan lain mungkin, tapi kayak akhirnya yang paling banyak dicari tuh mungkin nasi uduk. Enggak juga, emang dari dulu dia udah turunan jualan makanan juga kan. Gue cuman pas tinggal di sini nenek pas ngikut sama mama, daripada dia bengong aku jualan itulah nasi gitu kan. Lama-lama dari ya di meja terus berkembang mama, udahlah kita bikin warung yuk, kita bikin di Jalan Cakalang Raya. Terus lama-lama ya alhamdulillah maju gitu kan. Cuma sempet pas pertengahan adikku kuliah, mama udah nggak mau jualan, tapi orang masih banyak yang cari. Oh ya udahlah kita buka lagi, tapi akhirnya ngontak. Kita udah pindah ke Tambun sebenarnya. Jadi udah pindah ya? Enggak, kalau jualan nggak pindah, Oh, tetap jualan daerah pindah. sini. Oh, daerah sini, Cuman tapi tempatnya tempat pindah. lain pindah aja. Tempatnya pindah-pindah juga berarti. Oke deh. Nah berarti awalnya satu keluarga ini asli Betawi atau Campuran. Oh Enggak, campuran. dari campuran. Asli sih Betawi, cuman bapak sebetulnya bapak saya orang Pondok Gede ya, ujung aspal. Terus kalau mama ya Cempaka Putih, Daerah-daerah sini ya. Pasar Minggu, masih saudara-saudara masih daerah-daerah Jakarta. Oke. Nah awalnya jualannya tuh di gerobak atau memang sudah menetap gini? Entah, Udah menetap dari meja awal? gitu kayak gitu. Luar biasa. Dari Oke. Nah dari dulu sampai sekarang menu-menu apa aja sih yang ditambah sama mamanya Ibu Nur nih? Empal. Tempe orek. Tempe orek kayak bihun tuh baru-baru ini kan. Terus karena permintaan kan, terusnya kayak usus, sapi rempela, semuanya tuh Oh baru. Enggak baru sih, sebenarnya udah lama dari masih di Cakalang. Cuman Pas ditambahin generasi lagi. mama ya. Mm-mm. Oh oke. Pesmol gitu ditambahin. Dulu siangnya kita gado-gado. Oh Karena nggak kepegang. Udah nggak Oh kepegang. jadi dulu tuh buka dari pagi sampai malam. siangnya gado-gado. Oh lanjut lagi Lanjut. gitu ya. Oke deh pembicaraannya seru banget tapi ada yang mau lewat dulu jangan kemana-mana tetap di kulineran skuy. Apa sih Bu memang yang membedakan nasi uduk Cakalang dengan nasi uduk lainnya? Hai Francis, balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya ada Ibu Nur. Ibu Nur merupakan generasi ketiga dari nasi uduk Cakalang di Jakarta Timur ini. Nah Bu, apa sih Bu memangnya yang membedakan nasi uduk Cakalang dengan nasi uduk lainnya Bu? Gimana ya? Saya sih kurang tahu ya, mungkin itu kan selera orang ya. Kebetulan kita nasi uduk kita memang santannya asli. Terus kedua juga berasnya bagus. Kita pakai beras yang Ramos yang bagus. Dan terus kedua apalagi ya, masaknya juga ya gitulah. Harganya juga terjangkau. Terjangkau. Gitu ya, Bu. Bukanya juga dari pagi. Pagi ya. Gitu ya. Oke Kayak deh. gitu aja sih. Bu, lanjut lagi dong tadi ceritanya belum kelar tuh Bu. Kalau dulu buka dari pagi jualan nasi uduk, lanjut jualan gado-gado. Gado-gado. Sampai kapan tuh Bu? Sampai sore? Ya sampai habisnya paling jam 3 jam 4. Oh, sampai Cuman sore. kalau nasi uduk udah habis dari jam-jam 10 udah Oke. habis. Kita nerus gitu loh. Oke. Nah akhirnya kenapa tuh Bu? Apakah permintaan gado-gadonya juga membludak sebanyak nasi uduk sampai Dulu- buka jualan lagi atau gimana? Gado-gado kita nggak terlalu lama juga sih, cuman waktu masih di Cakalang Raya. Cuman karena mama udah capek ya, bapakku juga udah capek, anak-anak kan juga udah mulai pada kerja, sekolah yang kerja, mama juga kan nggak ada yang bantuin kan. Ada sih pembantu, cuman kan ya gitulah, bisa bilang ya udahlah, mah dari nasi uduk juga nggak kepegang, aku bilang ya udah nasi uduk aja. Sayang banget. Berarti sebenarnya potensinya besar banget nih bisa buka cabang ya Francis ya kali-kali yang minat nih ya. Oke deh. Nah terus untuk jam bukanya sendiri nih berarti sekarang untuk saat ini nasi uduk Cakalang bukanya jam berapa sampai jam berapa dan hari apa?
kita buka jam 6, tapi komplitnya setengah 7 ya. Oke. Bahan-bahan semua cukup jam setengah 7. Kalau memang rezeki lagi alhamdulillah setengah 9 ini udah habis. Oh, 2 jam ludes ya Kalau lagi pemirsa. di alhamdulillah ya. Brightness. Heeh. Tapi kalau lagi ini kita habis nggak habis jam 1 tutup. Habis nggak habis jam 1 tutup. Nah biasa kalau misalnya nggak habis makanannya digimanain? Dimakan sendiri? Wah, kadang-kadang kita kalau nggak habis ya sebagian yang dikasih, tapi jarang sih ya. Jarang Jadi nggak banget nggak habis ya pasti alhamdulillah habis sih. ya. Oke, nah ini tuh ada di online juga nggak sih? Online. Online-nya ada? Oh, online-nya ada juga. Jadi Bro Isis yang mager ya kan Bu, Mager. kalau pagi-pagi atau nggak keburu bisa pesan Banyak yang online. pada pesan dari WA. Bukanya setiap hari apa nih Bu? Senin sampai Senin sampai kita Jumat aja yang libur. Oh, Jumatnya malah libur ya? Kalau Sabtu Minggu malah rame Mbak. Kita menunya nasinya juga nambah. Hmm. Kalau hari biasa dia 17-20, kalau hari Minggu bisa 30-25. Liter beras ya, luar biasa ya. Itu bener-bener kayak 1 RT itu makanan 1 RT dalam 1 hari ya. Oke deh. Nah Bu, untuk harganya sendiri itu berapaan sih? Kalau nasi uduk pakai bihun sama orek 10.000. Tinggal menunya yang lain terserah. Kayak ayam goreng 10.000, empal 15.000. Terus kayak ikan pesmol 15.000, ada yang 10 pakai bandeng, telur 6.000, usus 3.000, sama tiram 8.000, paru 8.000. Kayak gitu-gitu Oke sih. deh. Berarti ya terjangkau lah ya Bu, Terjangkau. selayaknya harga-harga nasi uduk yang ada di Jakarta juga. Iya. Dan aku tadi lihat porsi nasinya juga diberikannya udah cukup banyak itu ya. Kalau cewek-cewek mungkin bisa Bisa. sharing ya Bu. Banyak kan setengah. Oh kan fix, berarti ntar kemungkinan besar kita bisa makan besar nih Bro Isis. Oke deh. Nah terus Ibu kira-kira kepikiran nggak sih Bu, kalau tadi udah kepikiran nasi uduknya udah nggak kepegang, ini juga pesanannya biasanya sehari-hari habis, kepikiran nggak buat buka cabang di tempat lain? Banyak yang nawarin, cuman kita kan karena yang bikin itu kan adik saya ya, jadi dia juga mungkin udah lelang. Malah kalau memang ada waktu itu sempat orang dari tetangga lama, dia tinggal di Amerika, cuma dia kan kepingin belajar nasi uduk kita, sempat dia pengen bikin buat di sana kan. Saya bilang kita ajarin nggak apa-apa, cuman kita nggak untuk itu enggak lah, cukup di sini aja. Ini sudah repot. Alhamdulillah ya Bu, Masih ini ada. aja sudah berkelimpahan Jangan. gitu ya. Ya, Wah luar Alhamdulillah. biasa. Oke deh. Nah sehari kira-kira habis berapa porsi sih Bu? Kita nggak porsi ya, literan sih. Oh, Bingung, literan makanya nasi- saya nggak ngitung. Literan nasi berasnya aja berarti ya. Oke deh. Nah, Bu tadi aku juga ngintip-ngintip nih Bro Isis, di depan itu juga ada beberapa goreng-gorengan gitu ya yang bukan merupakan lauk-lauk dari nasi uduk. Nah, kira-kira itu Kue-kue. apa aja tuh Bu? Itu bikinan dari sini juga atau titipan-titipan? Kalau kita bikinnya lontong, isi lontong oncom, kentang wortel, terus ada gemblong, ada combro, ada kalau lagi bikin kan apem sini kan, terus ada ketan urap, ketan serundeng, terus pisang goreng, bugis, banyak Mbak, makanya Banyak pagi banget review. ya jajanan-jajanannya ya, menarik sekali ini ya. Banyak yang pada ini kok. Itu bikin semua di sini nih berarti? Enggak, sebagian Oh, ada yang nitip. Yang bikin di sini itu aja, paling gemblong, kayak gemblong, terus kue pisang. Memang yang terkenal gemblongnya. Pada gemblongnya. suka. Oke. Nah, tapi untuk bahan-bahan dari nasi uduknya sendiri, lontong sayur, ketan, dan beberapa gorengan yang Ibu bikin sendiri, emang dapurnya cuma di sini aja ya? Atau Cuma ada di sini tempat aja. lain? Kalau untuk kue saya bawa dari Tambun. Saya kan tinggal sana, cuman kakak saya bawa. Oh, oke. Berarti ini rumah merangkap dapurnya juga ya? Iya. Oh, luar biasa. Enak ya pemirsa ya kalau kerja. Ini WFH gitu ya kalau kata-kata anak zaman sekarang nih, work from home ya Bu Iya. ya? Oke deh. Nah Bu, terus apa sih Bu kesulitannya mungkin atau suka dukanya dalam meneruskan perjuangan menjaga, melestarikan berjualan nasi uduk Cakalang ini? Dulu waktu sempat kemarin kan kita memang alhamdulillah sih udah kesini itu udah lumayan. Cuma pas waktu corona kan sempat kita memang nggak pernah pakai maksudnya pakai GoFood gitu, kita nggak pakai. Mereka sempat kesulitan, disangkain kita nggak jualan, padahal kita jualan gitu. Nah itu tuh, nah sekarang udah selalu pakai WA, pakai itu baru. Alhamdulillah sih, walaupun pesanan banyak ada aja sih. Makanya WA-nya langsung ditulis tuh ya Bu di depan ya, Iya. benar-benar menerima pesanan gitu ya Iya. Bro Isis. Oke deh. Nah Bu, terus kalau misalnya orang-orang kesini kira-kira apa sih menu-menu andalan atau favoritnya yang bikin orang tuh terngiang-ngiang sampai mau balik lagi? Biasa empal ya. Empal. Wah, empal. Pas banget tadi, untung aku udah order empalnya ya Bu. Tapi ya nggak tahu ya cocok-cocokannya. Benar, Tapi juga benar. ada yang seneng, ada yang lainnya juga sih, kayak telur, kayak apa. Mereka sih kalau udah makan mah, ya alhamdulillah sih.
Oke, cocok aja sih. Oke deh. Nah terus Bu, kira-kira ada nggak Bu pesan ataupun semangat bisa memberikan semangat untuk teman-teman nih yang mau mulai berdagang ataupun berusaha di bidang kuliner F&B? Kira-kira ada nggak nih untuk teman-teman para generasi muda? Kalau kita mau buka kuliner itu kita harus menguasain ilmunya. Ilmunya apa aja Bu? Kita bisa bikin apa, itu yang kita tekunin, jangan kita pakai bikinan orang tapi kita nggak bisa. Nah itu yang bikin nggak sukses, karena maaf, namanya orang kalau memang dia nggak ngebantu gitu, passionnya kurang ini, terus gitu mau capek semangat. Jadi maksudnya harus terjun langsung, harus masak gitu ya Bu ya? Oke deh. Oke, top banget nih kalau gitu. Kalau makanan mah gitu sih. Iya, emang kebanyakan gitu ya Bu yang bisa bikin turun-temurun. Dan berarti ini resepnya juga diajarin dong ya Bu? Dari nenek. Dari nenek langsung ya Bu berarti? Oke deh kalau gitu. Berarti aku udah gak sabar untuk mencicipi hidangannya. Tapi lagi-lagi ada yang melewat. Jangan kemana-mana, tetap di Kulineran. Skuy! Hai Francis, balik lagi di Kulineran Skuy. Nah ini sudah terhidang di meja, ada nasi uduk yang lengkap dan juga ada lontong sayur. Aku langsung aja sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Ini langsung kita ambil aja sendok dan garpunya. Tuh terlihat ya sangat menggoda ya. Di sini nasi uduknya ada kerupuk, bawang goreng, tadi udah disiram pakai kuah gulanya telur, terus ada juga empal goreng, tempe orek, ada bihun juga. Sekarang kita cicipin yang terkenal, kayaknya nasi uduknya sendiri tuh kayaknya udah enak ya. Jadi aku mau cobain nasinya aja. Harum banget, nasinya pulen banget emang. Udah ini mah, nggak heran ya. Sekarang kita coba potek telurnya. Coba kita lihat, kita campur. Gulanya tuh terasa banget gitu, nendang gitu. Jadi dia nggak pelit bumbu, nggak pelit rempah. Mungkin itu yang menjadi salah satu kunci kenapa orang-orang pada balik lagi ya. Sekarang kita lanjut cicipin. Ini adalah empalnya. Ini empal yang 15.000. Empalnya tuh manis, gurih, lagi-lagi bumbunya nggak pelit. Jadi nggak heran kalau ini menjadi salah satu menu andalan juga favoritnya nasi uduk Cakalang. Lanjut lagi, kita cicipin satu-satu dulu. Ada bihunnya. Bihunnya biasa ya, isinya ada bihun, terus ada sawi, ada kolnya. Ada udangnya juga. Di bihunnya ada telurnya juga. Tuh. Rasa bihunnya lebih ke arah yang asin. Jadi nasi uduknya tuh saling melengkapi gitu. Tapi setiap lauknya itu punya rasa ciri khas tersendiri. Tempe oreknya manis ya. Kayak biasa makanan-makanan Betawi gitu. Dengan harganya mulai dari 10 ribuan, dengan porsinya sebanyak ini, nggak heran kalau mereka jadi menu favorit warga-warga sekitar bahkan yang jauh-jauh. Jadi kalau ini di satu padukan, rasanya mantep nih pasti. Tapi aku penasaran karena ada juga lontong sayurnya. Nah,
Ini lontong sayurnya isinya lontong, kemudian juga dipakein bawang goreng. Kita cicipin dulu dari kuahnya, ini warnanya merah menggoda ya. Nyam nyam nyam. Ada juga sayurnya, ada buncisnya. Kita coba. Dikasih juga telur. Nggak heran ya, kalau ini menjadi menu-menu yang dicari-cari. Rasanya tuh netral, nagih, mudah digigit, mudah dikunyah, dan sangat amat perut friendly gitu ya. Jadi kalau nyari sarapan, makan ini berdua lembut banget, ramah di perut. Ini 10 ribuan, 15 ribuan. Wajar banget kalau mereka bahkan cepet habis sebelum jam 12. Oke. Kita balik lagi sekarang. Kita cicipin nasi uduk yang kita campur dengan semua lauknya. Makan Princess. Rasanya tuh gong. Jadi ketika semuanya dicampurkan jadi satu, rasa manis, rasa asin, gurih, pedes-pedes ladanya, itu semua ada banget di mulut. Even though meskipun kita nggak pakai sambelnya, tapi ini setiap satu suapannya kalau kita pakai semua nih lauk-lauknya, juara. Oke dah. Kalau gitu Princess, aku akan lanjut makan dulu. Tentu saja kalian jangan lupa untuk terus menyaksikan Kulineran Skuy hanya di Sinpo TV setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue Priska Priscilla berserta seluruh kru kita mau SMP. Walaupun belum selesai makan, nanti pulang, tapi lanjut makan dulu sekarang. See you! Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.